warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi pada pembelajaran PPKN di bab 6 yang berjudul Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setiap warga negara harus mencintai tanah airnya. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga serta melindungi bangsa kita dalam aspek apapun. Salah satunya dari ancaman-ancaman negara yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di negara Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai alam yang indah dan unik, dan Indonesia termasuk kepulauan terbesar di dunia. Pada bab ini kita akan mempelajari waspada terhadap ancaman integrasi nasional dan Ipolexus Budhankam. Ancaman yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Perlu kita ketahui bahwa posisi Indonesia ini berada pada posisi silang. Karena di Indonesia ini diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, posisi itulah yang membuat Indonesia berada pada posisi yang strategis. Dengan demikian, posisi yang strategis inilah yang membuat Indonesia memiliki sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Nah, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer maupun ancaman non-militer. Pertama, ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi yang cukup tinggi nih adalah tindakan pelanggaran wilayah. Fungsi pertahanan negara ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap negara, objek-objek nasional dan yang lainnya. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Salah satunya dampak dari globalisasi. Globalisasi dapat menghilangkan sekat atau batas pergaulan sehingga berpengaruh terhadap gaya hidup kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas ancaman di bidang Ipolexus Budhankam. Berikut ini ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang kehidupan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Pada umumnya, pengaruh yang diambil dari faktor ideologi ini justru yang bernilai negatif. Misalnya, hal yang meliputi gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lain-lain. Hal tersebut, jika tidak segera diatasi, akan menjadi sebuah ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kita harus proaktif dalam menyaring dampak negatif dari bidang apapun, seperti globalisasi contohnya. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri atau disebut juga separatisme adalah bentuk ancaman yang berpola perjuangan tidak bersenjata yang sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan serta keutuhan bangsa. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional, sehingga menyebabkan sistem ekonomi suatu negara yang terbuka. Hal itu menyebabkan ancaman bagi bangsa. Ancaman kedaulatan dalam bidang ekonomi diantaranya 1. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Perekonomian negara akan dikuasai pihak asing. 3. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang.
4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang timbul di bidang sosial budaya dari pengaruh negatif globalisasi diantaranya: yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif, mengonsumsi barang-barang luar, dan yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memasakkan diri untuk mencapai kepuasan. Dan yang ketiga, adanya sikap individualisme. Dan yang keempat, munculnya gejala Western, gaya hidup yang selalu berorientasi dengan budaya barat. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sistem penegakan dan pertahanan di Indonesia masih harus ditingkatkan untuk menghindari masalah teror dan konflik SARA. Setiap sistem pertahanan dan keamanan dan negara tujuannya sama, yaitu tidak ingin di suatu bangsa terjadi perpecahan. Semakin bermunculnya konflik di suatu wilayah akan mengakibatkan hilangnya kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengantisipasi sedini mungkin di bidang pertahanan baik secara militer maupun non-militer. Yang selanjutnya, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran, apalagi kita sebagai anak muda, generasi muda, sudah sepatutnya kita harus memiliki kesadaran dalam ikut serta mengatasi berbagai ancaman. Karena bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab mengemban amanat, tapi kita sebagai warga negara juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Karena jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka itu adalah bahaya beserta yang dapat mengakibatkan bangsa ini jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah. Beberapa peran ikut serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Yang ketiga, melakukan gotong royong. Yang keempat, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. Dan yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, dari video presentasi tadi kami punya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, mengapa posisi silang Indonesia itu menjadikan sebuah potensi ancaman bagi integrasi nasional? Apa penyebabnya? Nah, yang kedua, bagaimana cara supaya di Indonesia ini membatasi adanya perdagangan bebas yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi negara? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan penerapan dan penegakan hukum di Indonesia agar tidak terjadi aksi teror atau konflik. Yang keempat, bagaimana supaya barang-barang lokal terutama yang tradisional di Indonesia tidak kalah saing dengan barang-barang luar. Terakhir, upaya apa yang harus dilakukan agar budaya Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya-budaya barat? Sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat, Khususnya untuk kami, Umumnya untuk kalian semua. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.